Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Fajar Maulana, NIM 05201038 dari Program Studi Teknik Kimia, kelas pengantar metode statistik C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal yang ada di buku Walpol mengenai materi analisis agresi linear sederhana. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Kita buka buku Walpolnya. Di sini soal nomor 11,1. Di sini sudah terdapat soalnya, tinggal dibaca oleh teman-teman. Lalu terdapat juga datanya. Untuk data sendiri langsung saja kita kopikan ke Minitab. Nah, di sini sudah saya copy ke Minitab datanya. Tinggal kita mulai mencari apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama kita cari Y-estimate atau YE. Yang pertama-tama kita perlu menekan start, lalu regression. Di sini salah. Start, regression, kita pilih yang kedua sini regression, lalu pilih fit regression model. Nah, untuk respons kita masukkan C2. Sedangkan untuk continuous product predictors kita masukkan C1. Select. Oke, langsung kita klik OK. Nah, di sini akan muncul regression equation-nya dengan persamaan 64,53 ditambah 0,561 X. X di sini belum kita ketahui, lalu kita cari graph-nya. Graph di sini untuk mencari scatter plot. Scatter plot kita gunakan yang with regression. Kita klik OK. Di mana Y variabelnya, untuk Y variabel kita masukkan yang C2. Kita masukkan yang C2. Lalu untuk X variabelnya kita masukkan yang C1. Select. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul scatter plotnya seperti yang Anda lihat pada layar. Seperti ini scatter plotnya. Lalu kita mencari estimate-nya dengan cara mengkalkulasi atau kalkulator, di mana di sini karena kita ingin mengisi kolom pada C3, maka di sini kita tulis C3, lalu expression-nya. Expression di sini kita gunakan, sebentar, saya dulu. Nah, di sini kita ulang ya, kalkulator. Kalkulator di sini karena kita ingin mengisi pada kolom C3, maka kita tulis C3. Lalu untuk expression-nya, karena di sini sudah terdapat regression equation dengan persamaan yang telah diperoleh di sini, maka kita tulis persamaannya, di mana 64,53 ditambah 0,561 X, karena di sini X kita lambangkan sebagai C1, maka kita tinggal tulis di sini C1. Maaf, di sini kita kali ya. Kali C1. Oke, lalu kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari Y-estimate-nya. Lalu kita beranjak ke yang C4, di mana sini adalah residual, yaitu Y dikurang YE. Caranya gampang, tinggal kita kalkulasikan dengan menggunakan fungsi kalkulator. Karena kita ingin menulis pada kolom C4 atau mendapatkan hasil di kolom C4, maka kita tulis C4 dan ekspresinya kita ganti sesuai dengan rumus yang ada, yaitu Y dikurang YE. Di mana Y kita dapatkan pada C2, dan juga untuk YE atau Y estimate kita dapatkan pada C3, sehingga pada expression kita tulis C2 dikurang C3, lalu kita klik OK. Lalu untuk X dikurang X bar untuk C5, di sini yang pertama kali kita lakukan ialah kita perlu mencari grafiknya untuk time series plot. Time series plot di sini yang pertama kita gunakan yang simpel dulu, lalu kita klik OK. Lalu kita pilih yang C4, kita select yang C4. Kita klik OK. Nah, di sini kita dapat time series plotnya untuk yang simpel tadi. Berikutnya kita cari lagi time series plotnya. Namun di sini yang membedakan adalah kita gunakan yang multiple. Oke, di sini kita masukkan berbeda seperti yang tadi. Di sini kita masukkan C2 terlebih dahulu dan juga diikuti C1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul di mana time series plot of dynamic leaf-nya seperti pada layar, bisa dicontoh sendiri atau bisa diperhatikan sendiri untuk time series-nya seperti ini. Lalu untuk mencari nilai X dikurang X bar-nya, kita tinggal menggunakan fungsi fungsi statistik. Sini kita pilih display. Nah, karena di sini rumusnya X dikurang X bar, sedangkan kita tidak mengetahui nilai X bar-nya, maka kita cari terlebih dahulu. Di sini kita masukkan C2 dan juga C1. Lalu kita pencet statistik. Nah, karena kita ingin mencari X bar di sini dalam artian merupakan
X rata-rata, maka kita centang yang mean, lalu kita klik OK. Oke, langsung kita klik OK juga pada sini, sehingga akan muncul hasil dari mean di Y, mean di X, dan juga mean pada Y-nya. Lalu kita tinggal memasukkan pada rumus yang sudah tertera, di mana X dikurang X bar, sehingga kita gunakan lagi fungsi kalkulator. Di sini karena kita seperti tadi kita ingin mengisi pada kolom C5, maka kita ganti sini C5. Untuk expressionnya di mana X sendiri adalah C1 dikurang X bar sini, kita gunakan yang telah muncul tadi, di mana X bar sendiri atau X rata-ratanya adalah 31,15. Lalu kita klik OK, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk YE dikurang Y bar pada kolom C6 sama seperti tadi, kita gunakan fungsi kalkulator, di mana di sini kita tulis C6. Untuk ekspresinya, karena YE ini merupakan, karena rumusnya YE dikurang Y bar, maka kita tulis YE di sini sama dengan C3. C3 dikurang Y bar. Y bar kita gunakan yang ada di sini tadi, yang kita munculkan tadi, yaitu Y bar sendiri adalah 82,00. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah diperoleh nilai dari X bar dan Y barnya. Lalu kita cari kode kolom C7, yaitu X kurang X bar, dalam kurung X kurang X bar kuadrat. Sehingga kita gunakan fungsi kalkulator seperti tadi. Kita tulis pada kolom C7. Lalu di sini ekspresinya kita harus menggunakan kurung supaya tidak terjadi kekeliruan hasil, di mana X sendiri itu C1 dikurang X bar itu yang diperoleh tadi 31,15 tutup kurung, baru kita pangkatkan 2. Di sini pangkat 2 kita gunakan fungsi tanda bintang 2 kali, sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini, 191,822, dan sekian sampai bawah. Oke, langsung kita lanjut aja ke yang C8. Pada kolom C8 kita perlu mencari dalam kurung X kurang X bar tutup kurung dikali dalam kurung YE dikurang Y bar tutup kurung. Sehingga kita gunakan seperti tadi fungsi kalkulator, lalu kita coba untuk masukkan pada kolom C8. Jadi kita tulis C8 untuk expressionnya seperti tadi. Dalam kurung X di sini C1 dikurang X bar itu 31,15 tutup kurung dikali buka kurung lagi YE, di mana YE sendiri kita tulis dengan C3 dikurang Y bar. Y bar sendiri kita peroleh tadi 82,00. Oh, memang ada kekeliruan. C3 dikurang 82,00. Coba kita coba koreksi lagi ya. C1 untuk X, terus X barnya 31,15 dikali Y estimate itu C3 dikurang Y barnya itu berapa tadi, 82,00. Oke, langsung saja kita klik OK, sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk B1 di sini cara kita mencarinya yaitu dengan cara menggunakan fungsi seperti tadi, fungsi kalkulator, dengan menulis C9. Di sini rumus dari C1 sendiri adalah rata-rata atau X bar dibagi Y bar. Lalu, sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Kita tulis lebih dahulu, 31,15 dibagi dengan 82,00. Lalu kita klik OK. Kita coba cek dulu sama yang tadi, apakah sama. Oh, masih berbeda ya. Jadi coba kita teliti lagi. 0, sebentar, saya coba dulu. Hapus dulu yang di sini. Kalkulator 31,15, sebentar. 31,15 dibagi, atau mungkin terbalik ya, 82,00 dibagi 31,15. Kita klik OK. Hasilnya sama ya. Sebentar. Di sini, ntar lo ya. Oh, di sini kita perlu mencari fungsi dari sumnya. Jadi kita
grab dulu time series plot. Kita gunakan, kalau tadi kita ingatnya gini aja, multiple, simple, multiple. Jadi kita pilih yang sekarang simple. Lalu kita pilih untuk C7, select, dan juga C8. Kita klik OK. Oh, salah, mohon maaf. Nah, ini untuk time series plotnya. Nah, di sini, oh mohon maaf ya, jadi tadi untuk B1 ini bukan X bar, X bar dibagi Y bar. Jadi di sini untuk B1 apa namanya, rumusnya itu nilai sum dari yang bawah, nilai sum dari X dibagi nilai sum dari Y dibagi dengan nilai sum dari X dibagi nilai sum dari Y. Jadi coba kita bagi nilai sum yang sudah kita peroleh tadi, 2336,7 dibagi 1310,9. Kita klik OK. Oh, mohon maaf, sepertinya ada kekeliruan ya. Kita coba lagi, nggak apa, kita coba aja sampai betul. Coba kita balik aja di sini. 10,9 dibagi 2336,7. Kita klik OK. Coba kita samakan ya sama persamaan tadi 0,561. Di sini fungsinya sama, namun kita bulatkan. Jadi di sini hanya tulis 0,561. Di sini kita bisa peroleh nilainya lebih teliti lagi. Untuk mencari nilai B0, di sini coba kita lihat dulu rumusnya yang ada pada buku Walpole. Untuk B0 sendiri rumusnya ini, Y bar dikurang B1 atau nilai dari B dikali dengan X bar. Jadi coba kita hitung ya nilainya. Jadi tadi kita ingat-ingat dulu, Y bar dikurang B1 dikali X bar. Y bar dikurang X1 dikali X bar. Sini kita tulis C10. Y barnya kita peroleh berapa tadi? Sebentar, coba kita buka. Nah, untuk Y barnya mana tadi? Nah, ini. Coba ya, kita C10. Di sini Y barnya itu sama dengan 82,00 dikurang B1-nya 0, berapa? 561,005 kita kalikan dengan X bar. X bar sendiri 31,15. Lalu kita klik OK. Lalu kita samakan seperti yang tadi pada persamaannya, di mana B0-nya di sini kita artikan dengan 64,53 yang ada pada persamaan. Sini kita bisa lihat, apabila kita bulatkan maka angkanya akan sama seperti ini, 64,53 sama halnya dengan B1 tadi. Kalau kita bulatkan hasilnya akan seperti ini, 0,561. Lalu kita kembali ke soal. Kalau tadi yang kita sudah estimasikan persamaannya seperti apa, regresinya, lalu kita mencarikan poin estimasinya, lalu kita coba plot residualnya di mana Y-nya di sini sama dengan 30. Jadi untuk yang ini Y sama dengan 30, caranya kita tinggal di sini. Kita gunakan fungsi kalkulator lagi seperti tadi. Di sini kita tulis C11. Lalu kita tulis persamaan itu 64,53 ditambah 0,561 kita kalikan dengan 30. Lalu kita klik OK. Dapat hasilnya 81,36.
Lalu kita coba cari lagi grafiknya untuk time series-nya untuk multiple. Di sini B1 dan B. Kita coba. Oke, sepertinya kita unduh aja. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya 11,2. 11,2 mana tadi? Nah, nomor 11,2 di sini sudah terdapat soalnya, datanya sudah coba kita copy ke Minitab. Nah, caranya sama seperti tadi, di mana untuk Y-estimate-nya atau YE-nya kita terlebih dahulu untuk harus mencari fungsi statistiknya. Kita cari regresi. Ini fit regression model. Sama seperti tadi, untuk response-nya kita tulis C2, kita select. Untuk continuous predictnya kita tulis C1, kita klik OK. Lalu kita peroleh persamaannya atau final exam-nya, di mana di sini Y sama dengan 12,1 ditambah 0,77 midterm report atau X. Ini sama dengan fungsi X. Jadi 12,1 ditambah 0,777X. Lalu kita cari untuk scatter plot-nya. Scatter plot-nya kita gunakan yang with regression. Di sini sama seperti tadi, kita hapus dulu. Coba kita hapus. Nah, untuk yang Y di sini kita tulis C2. Dan untuk X-nya kita masukkan untuk nilai C1. Oke, kita klik OK. Nah, kita peroleh scatter plot-nya seperti ini. Lalu berikutnya sama seperti tadi, kita gunakan fungsi kalkulator untuk mencarinya. Di sini kita tulis C3, lalu ekspresinya. Nah, coba ntar, maaf, saya buka dulu yang tadi persamaannya, lalu kita buka kalkulatornya, lalu kita tulis C3. Dengan ekspresinya itu kita tulis persamaannya sebagai berikut, 12,1 ditambah 0,777 kali C1. Lalu kita klik OK. Nah, diperoleh hasil dari estimate-nya seperti ini. Lalu untuk nilai C4 sendiri, kita tulis C4 untuk ekspresinya sebagai berikut, di mana rumusnya sendiri adalah Y dikurang YE, sehingga kita hanya menulis C2 dikurang C3. Lalu kita klik OK. Kita peroleh hasil dari residualnya sebagai berikut. Lalu untuk C5, kita sama seperti halnya yang tadi, kita perlu mencari time series-nya dulu. Untuk yang simple, lalu kita klik OK, kita tulis C4, kita klik select. Lalu kita klik OK, kita peroleh time series plot residualnya seperti ini. Lalu kita juga perlu mencari untuk time series yang multiple. Kita klik OK. Di sini kita hapus dulu ininya, lalu kita tulis C2, select, lalu C1 juga select. Lalu kita klik OK. Sehingga akan muncul time series plot of final exam-nya seperti ini sebagai berikut. Lalu kita mencari nilai dari C5-nya. C5 sendiri kita perlu mencari dengan cara basic statistik. Di sini karena kita belum mengetahui nilai X bar-nya, maka kita mencari dulu terlebih dahulu di sini. Di mana untuk C2 kita select, lalu C1 juga kita select, lalu kita pilih statistik. Di sini kita hilangkan dulu sumnya, kita hanya mencari nilai mean-nya. Lalu kita klik OK. Nah, sehingga kita peroleh nilai mean-nya sebagai berikut. Lalu kita tinggal masukkan kepada rumusnya dengan menggunakan fungsi kalkulator. Kalkulator kita tulis pada C5. C5 untuk expression-nya kita tulis X dikurang X bar, di mana X adalah C1 dikurang X bar-nya. X bar di sini kita peroleh 78,56. 78,56. Kita klik OK. Sehingga kita peroleh nilai X dikurang X bar-nya sebagai berikut. Lalu kita cari nilai C6-nya, di mana kita tulis kita gunakan fungsi kalkulator seperti tadi. Dengan rumusnya sudah tertera. Jadi sini kita tulis C6. Lalu untuk expression-nya YE dikurang Y bar, YE dikurang Y bar. YE sini kita tulis dengan C3 dikurang Y bar sudah tertera pada fungsi pada statistiknya yang sudah diperoleh pada layar sini.
di mana Y barnya adalah 73,11. C3 dikurang 73,11. Oke, lalu kita klik OK, sehingga kita peroleh nilainya sebagai berikut. Lalu kita mencari X dikurang X bar kuadratnya. Di sini kita gunakan fungsi kalkulator. Di sini karena kita ingin mencari pada kolom C7, maka kita tulis C7. Lalu untuk ekspresinya kita tulis dulu, di mana dalam kurung X di sini C1 dikurang X bar di sini nilainya 78,56, dalam kurung 78,5 C1 dikurang 78,56, tutup kurung, kita pangkatkan 2. Lalu kita klik OK. Dia peroleh nilai dari X kurang X bar kuadratnya. Lalu untuk nilai C8, pada kolom C8 kita tulis di sini juga C8 karena kita ingin memunculkannya pada kolom C8. Untuk ekspresinya kita tinggal menulis dalam kurung seperti yang rumus yang tertera seperti di sini. Dalam kurung X kurang X bar dikali Y estimate dikurang Y bar. Lalu untuk ekspresinya kita tinggal menulis di sini dalam kurung C8 X sendiri C1 dikurang X barnya kita peroleh 78,56 di tutup kurung lagi, lalu kita kalikan di sini Y estimate-nya itu C3 kita kurangkan dengan Y barnya itu 73,11. Lalu kita klik OK, sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk nilai B1, di sini kita cari nilai untuk sumnya. Kita klik Start atau kita pilih Basic Statistik, lalu kita pilih Display Descriptive Statistik. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita select untuk nilai C7 dan C8. Kita klik statistik, kita tulis sum di sini. Di sini kalau mau dihilangkan nggak masalah mayanya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Lalu kita klik OK. Lagi, di sini kita akan lihat nilai sumnya. Sehingga kita perlu membagi menggunakan fungsi kalkulator. Di sini C9 itu rumus dari B1 adalah nilai sum dari Y dibagi dengan nilai sum dari X, di mana 2018,2 dibagi 1568,2. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita perlu menyamakan dengan persamaan tadi, apakah sama 12,1. Sepertinya beda ya, mungkin di sini ada kekeliruan. Maaf, coba saya ulang lagi. C9 sini sepertinya nilai sum dari X dibagi nilai sum dari Y. Coba sebentar, saya kembalikan dulu tadi. Oke, baru kita kalikan. C9. Ekspresinya seperti ini. Nilai sum dari X kita peroleh 1568,2 dibagi sumnya untuk nilai Y 2018,2. Lalu kita klik OK. 0,77 kita samakan dengan yang ada di persamaannya. Kita lihat nilainya sama ya. Sehingga berarti untuk B1-nya sudah betul. Lalu kita mencari nilai B0-nya. Nilai dari B0 sendiri memiliki rumus atau sebentar saya buka dulu. Untuk B0 sendiri memiliki rumus, terus C10 dulu. Rumusnya itu adalah nilai dari Y bar. Y bar di sini kita perlu mengetahui untuk Y barnya atau Y rata-rata dari nilai Y-nya sebagai berikut. Nah, kita tulis C10 di sini, C10. Untuk expression-nya kita tinggal menulis Y bar, berarti nilainya adalah 773,11 kita kurang dengan nilai dari B1-nya, di mana nilai B1 adalah 0,77709.
0,777029 dikali dengan nilai X barnya. X bar sendiri adalah 78, berapa itu 56. Lalu kita klik OK. Kita samakan dengan persamaan yang ada 12,1. Di sini kita dapat 12,06666. Kalau kita bulatkan maka hasilnya akan sama seperti ini, di mana hasilnya adalah 12,01. 12,1. Oke, kita sudah peroleh nilai B0 dan B1-nya, lalu kita tinggal mencari nilai fungsi dari fungsi Y dengan nilai Y-nya sama dengan 85. Jadi kita tinggal mengalihkan nilai yang ada di persamaan ini, di mana kita gunakan fungsi kalkulator lagi. Di sini kita tulis C11, lalu untuk ekspresinya kita masukkan persamaannya 12,1 ditambah 0,777 kita kalikan dengan 85. 12,1 ditambah 0,77 kita kalikan dengan 85, sehingga diperoleh hasilnya 78,145. Oke, sampai di sini untuk nomor 11,2. Lalu kita beranjak ke nomor 11,4. Kita lihat soalnya, di sini sudah terdapat soalnya, kita tinggal coba mencari datanya yang kita perlukan sama seperti tadi. Di sini caranya yang kita gunakan sama, hanya mungkin ada perbedaan soal dan juga perintah sehingga kita perlu menggunakan cara lain. Tapi pada intinya caranya jelas sama. Kita mencari Y-estimate di sini dapat kita cari dengan menggunakan fungsi regresi di sini, regression, fit regression model. Untuk respons kita masukkan nilai C2, untuk C1 untuk continuous predictors-nya kita masukkan nilai C1. Lalu kita klik OK. Sehingga akan kita peroleh persamaannya sebagai berikut. Lalu di sini kita perlu mencari grafiknya, scatter plotnya. Kita gunakan yang with regression, lalu kita klik OK. Sama seperti tadi, di sini untuk nilai Y-nya kita gunakan C2, dan juga untuk nilai X-nya kita gunakan C1. Lalu kita klik OK. Nah, kita peroleh nilai scatter plotnya, atau kita peroleh grafik scatter plotnya seperti pada layar yang bisa kita perhatikan sendiri ya, seperti ini. Lalu kita kembali, kita cari dulu untuk nilai Y-estimate-nya, di mana itu kita gunakan kalkulator. Oh, mohon maaf, salah. Jadi kita coba buka tadi, persamaan tadi. Nah, baru kita gunakan fungsi kalkulator. Di sini persamaannya adalah, sebelum kita tulis ganti dulu ini C jadi C3, lalu ekspresinya dengan kita tulis persamaan min 1,70 kita min 1,70 kita jumlahkan dengan 1,8100 kita kalikan dengan X. X di sini merupakan C1. Jadi kita tinggal tulis variabel C1, kita klik OK, sehingga kita peroleh nilainya sebagai berikut untuk Y estimate-nya. Lalu kita cari residual untuk Y kurang Y, dalam kurung Y dikurang Y estimate, kita bisa gunakan fungsi kalkulatornya. Kita tinggal, karena di sini dia C4 itu adalah Y dikurang Y estimate, di mana kita dapat mengartikan Y itu ada C2 dan Y estimate ada C3, maka kita tinggal menulis C2 dikurang C3, sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Oke, untuk nilai C5 sendiri sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita perlu mencari grafik dari time series plot-nya. Di sini kita gunakan yang simple terlebih dahulu. Lalu kita input untuk yang C4, kita klik OK, sehingga kita peroleh time series plot-nya. Time series plot of residualnya adalah sebagai berikut. Lalu kita juga harus mencari yang untuk multiple-nya, sehingga kita gunakan yang multiple, kita klik OK. Nah, di sini untuk seriesnya kita coba masukkan yang C2 dan juga C1. Kita klik OK, sehingga kita peroleh time series plot of scale reading dan pressure-nya adalah sebagai berikut. Dapat diperhatikan pada layar. Lalu kita mencari nilai dari C5-nya, di mana X dikurang X bar. Sama seperti tadi, kita gunakan fungsi kalkulator. Mohon maaf, karena kita belum mengetahui nilai X bar, dan kita gunakan fungsi di step ini, basic statistic, display descriptive statistic. Lalu kita input untuk C1 dan C2 dan C1, urutannya seperti itu.
Di sini kita ingin mencari nilai meannya, maka kita dapat menghilangkan centang pada kolom sum. Lalu kita klik OK. Kita klik OK, sehingga akan muncul nilai meannya atau X barnya. X bar ataupun Y bar yang ada pada yang sudah kita munculkan tadi. Sehingga kita tinggal menuliskan saja atau kita menghitung di mana C4 C5 di sini dengan ekspresi X dikurang X bar. X di sini X sendiri adalah C1, X barnya kita peroleh berapa di situ 30,00. C1 dikurang 30,00. Kita klik OK. Sehingga kita peroleh nilainya sebagai berikut. Lalu untuk C6 kita juga menggunakan fungsi kalkulator, di mana C6 tulis C6 di sini dengan ekspresi Y estimate adalah C3 kita kurangkan dengan Y bar. Y bar di sini nilainya 52,6. C3 dikurang 52,6. Kita klik OK sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Kita cepat aja untuk C7, langsung kita klik kalkulator. Di sini kita ganti C7 karena kita ingin mengisi kolom pada C7. Ekspresinya adalah kita tinggal melihat rumusnya X kurang X bar kuadrat. X-nya C1, X barnya 30,00, kita tutup kurung, pangkat 2. Jadi C1 untuk X kurang X barnya sendiri 30,00 kuadrat. Kita klik sehingga diperoleh X barnya sebagai berikut. Lalu untuk C8-nya kita tulis kalkulatornya C8. C8 dengan ekspresi C8 di situ adalah dalam kurung X dikurang X bar. Jadi C1 dikurang X barnya 30,00 tutup kurung kalikan dengan Y estimate-nya itu adalah C3. C3 kita kurangkan dengan Y barnya 52,6. Kita kurung, lalu kita klik OK. Nah, lalu untuk nilai B1 sama seperti tadi, kita perlu mencari nilai sumnya. Jadi kita pencet basic statistik, display descriptive statistik, kita inputkan untuk C7 dan juga C8. Lalu kita pencet statistiknya, kita bisa menghilangkan meannya, kita mencentang sumnya karena kita ingin mencari nilai dari sumnya. Kita klik OK. Di sini akan muncul nilai dari sumnya sehingga kita bisa membagi. Di mana untuk sumnya sendiri yaitu ini 9 itu kita bagi untuk nilai sum X dibagi nilai sum Y. Jadi 7.240,00 dibagi 4.000,00. Kita peroleh. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan dengan persamaan tadi. Apakah sama? 1,81. Kita lihat sama ya. 1,81. Di sini kita tulis 1,8100. Di sini 1,81. Di sini sama aja artinya. Sehingga kita tidak perlu menghiraukannya karena artinya adalah sama. Lalu untuk B0 sendiri, rumusnya adalah, sebentar saya buka data yang tadi. Untuk meannya, nah kita hitung lagi kalkulatornya. Di sini C10-nya dengan ekspresi di sini adalah Y bar. Y bar itu ekspresinya apa? Nilainya 52,6 dikurang B1-nya 1,81 kita kalikan dengan X barnya 30,00. Lalu kita klik OK, kita samakan dengan yang tadi, minus 1,7 dan minus 1,70 itu artinya sama. Jadi keduanya sudah sama, sehingga kita bisa beranjak ke yang C11, di mana kita bisa menghitung dengan fungsi kalkulator, yaitu untuk C11-nya dengan ekspresi sama seperti persamaan yang ini, minus 1,70, kita jumlahkan dengan 1,8100, kita kalikan dengan situ X sama dengan 54. Jadi kita kalikan dengan 54 sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Oke, kita peroleh hasilnya 96,04. Kita beranjak ke nomor 11,5.
11,5 di sini kita peroleh apa namanya untuk apa soalnya sudah ada di buku Walpole, tinggal dibaca. Lalu untuk datanya coba kita apa namanya masukkan ke dalam Minitab. Di sini sudah saya copy datanya sehingga kita tinggal memulai menghitung apa yang kita butuhkan. Di sini untuk estimate sama seperti tadi soalnya kita perlu mencari state, regresi, regression, fit regression model. Untuk progress response-nya kita input yang C2, untuk continuous predictors-nya kita input C1, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah peroleh untuk persamaannya di mana converted sugar atau Y itu sama dengan 6,414 ditambah 1,809X. Lalu kita mencari grafiknya, kita cari scatter plot-nya dengan memilih yang with regression, dengan regresi. Sama halnya seperti yang tadi, untuk yang Y-nya kita masukkan yang C2, maaf. Untuk yang X-nya kita masukkan yang C1, kita klik OK. Nah, kita dapatkan nilai dari scatter plot-nya sebagai berikut seperti ini. Oke, langsung saja kita cari nilai dari apa namanya estimate-nya. Di sini kita perlu membuka persamaan tadi. Lalu kita gunakan fungsi kalkulatornya. Sini kita tulis C3 dulu, C3. Lalu dengan ekspresi yang sama dengan yang ada pada persamaan itu, regression equation-nya yaitu 6,414 ditambah dengan 1,809. Kita kalikan dengan X, di mana X adalah C1. C1-nya, sehingga kita bisa koreksi dulu lah, 6,414 ditambah 1,809 kali X. Kita klik OK. Sini kita peroleh nilai C3 sebagai berikut. Lalu untuk C4-nya, C4 di sini kita tinggal menggunakan fungsi kalkulator sama seperti sebelum-sebelumnya. Tulis C4 dengan ekspresi Y-nya itu C2 dikurang C3. Karena rumusnya adalah Y dikurang Y estimate. Jadi Y itu C2, Y estimate itu C3. Klik OK. Diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk C5, kita di sini perlu mencari time series plot-nya. Untuk yang pertama kita cari yang simple terlebih dahulu. Kita menginput yang C4, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini time series plot of residualnya untuk yang simple. Lalu kita gunakan lagi time series plot-nya untuk mencari yang multiple. Multiple di sini kita coba input yang C2 dan C1. Lalu kita klik OK, kita peroleh untuk time series plot-nya seperti ini. Bisa diperhatikan pada layar. Oke, kita bisa beranjak untuk mencari nilai C5-nya, kita perlu mencari nilai dari X bar terlebih dahulu dengan cara display descriptive statistik. Maaf agak belibet. Lalu kita input C2 dan juga C1. C2 dan C1. Kita klik statistik, karena kita ingin mencari nilai X bar atau MEA-nya, maka kita centang yang MEA-nya saja. Klik OK, kita klik OK. Sehingga kita peroleh X bar-nya atau MEA-nya itu 1,500. Sehingga kita bisa mengkalkulasi dengan kalkulator C5 itu dengan ekspresi X dikurang X bar. X menjadi C1 dikurang X bar-nya dapat 1,500. Kita klik OK. Nah, kita peroleh hasil dari C5-nya seperti ini. Lalu untuk C6-nya, kita menggunakan fungsi kalkulator juga, di mana tulis C6, karena kita ingin mengisi kolom pada C6. Lalu untuk ekspresinya, kita lihat YE di sini C3 dikurang Y bar. Y bar-nya itu kita bisa lihat di sini 9,127, sehingga kita bisa klik OK. Hasilnya seperti ini. Oke. Bisa dilihat teman-teman ya, hasilnya terdapat pada Minitab yang saya gunakan ini. Seperti ini hasilnya. Oke, mungkin untuk C7 kita tinggal menggunakan sama seperti tadi fungsi kalkulatornya. Kalkulator, lalu kita klik C7.
dengan ekspresi X dikurang X bar kuadrat, Y dalam kurung X C1 dikurang X barnya berapa, di situ 1,500, 1,50 tutup kurung, kita pangkatkan 2, sehingga kita peroleh oke. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Lalu untuk C8, kita gunakan lagi fungsi kalkulatornya seperti ini. Tulis C8, kita geser biar kelihatan. Untuk expression-nya X bar. X bar di sini C1 dikurang X barnya berapa, di situ 1,500, kita kalikan dengan Y estimate-nya itu C3 dikurang Y estimate C3, Y bar-nya kita peroleh 9,127. Kita tutup kurung dulu, lalu kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke B1. B1 sini kita seperti tadi, kita harus mencari nilai sumnya. Jadi kita menggunakan basic statistik. Kalau kita input untuk C7 dan juga C8-nya, kita klik. Oh, mohon maaf, kita ulang aja ya. Dulu. Untuk di sini memang perlu keseriusan yang tinggi, teman-teman, harus fokus dalam mengerjakan, karena selain data yang banyak juga kita dituntut untuk serius. Untuk C8 sendiri kita lanjut ya, C8 kita klik statistik, karena kita ingin mencari nilai dari sumnya, maka kita klik OK untuk sumnya. Klik OK, nah kita dapat nilai sumnya seperti ini. Sehingga untuk B1 sama seperti rumus sebelum-sebelumnya, kita dapat menghitung dengan cara sini kita tulis 9 dengan rumusnya itu nilai sum dari X yaitu 1,9899 dibagi dengan nilai sum dari Y-nya 1,100. Kita dapatkan 1,809. Nah, apakah dia sudah sama dengan persamaan yang kita peroleh tadi? Coba kita lihat. 1,809 sama ya, berarti B1-nya sudah betul. Oke, lanjut untuk B0-nya di sini kita perlu memasukkan rumus. Di sini kita ganti dulu C10 karena kita ingin mengisi kolom C10 dengan ekspresinya di sini itu Y bar. Y barnya itu nilainya, mohon maaf, bukan ini. Saya buka dulu tabelnya. Nah, kita kalkulasikan kalkulator. Di sini C10, lalu untuk ekspresinya kita karena rumusnya adalah Y bar dikurang B1 dikali X bar, maka Y barnya kita peroleh 9,127, kita kurangkan dengan B1-nya 1,809, kita kalikan dengan X barnya 1,500, hingga kita klik OK. Lalu kita samakan lagi seperti ini. 64,14, 64,135. Ini kalau kita bulatkan maka hasilnya akan sama seperti ini, 64,14. Lalu untuk C11-nya kita tinggal menggunakan persamaan ini dengan menginput atau memasukkan nilai dari Y-nya itu 1,75. Tinggal gunakan kalkulator. Di sini jangan lupa kita tulis C11 karena kita ingin mengisi pada kolom C11. Lalu kita tulis saja persamaannya 6,414 ditambah 1,809 kita kalikan dengan 1,75, sehingga kita peroleh hasilnya 1,809. Oke, kita klik OK, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut, 9,57975. Lanjut ke soal nomor 11,6. Nah, di sini soalnya, kita lihat dulu soalnya 11,6. Kita bisa lihat sendiri soalnya, dan datanya coba langsung kita copy aja ke Minitab, di mana untuk cari C3-nya sendiri, kita bisa menggunakan fungsi statistik dan kita pilih regression, fit regression model, dengan respons kita masukkan C2, dan sini kita masukkan C1,
untuk continuous predictorsnya, lalu kita klik OK, sehingga kita akan peroleh persamaannya sebagai berikut: 42,58 dikurang 0,686 X. Lalu kita bisa beranjak untuk mencari scatter plotnya. Maaf, salah. Kita scatter plot with regression, dengan regresi sama seperti tadi. Untuk Y kita input yang C2, X kita input C1. Untuk C1 kita klik select. Oke. Nah, sehingga kita peroleh nilai scatter plotnya sebagai berikut, seperti ini. Oke, lanjut untuk Y estimate-nya, kita bisa menggunakan fungsi kalkulator. Sebentar, saya buka dulu persamaan yang tadi. Kita menggunakan fungsi kalkulator, yaitu berapa itu? C3 dengan ekspresi 42,58 kita kurangkan dengan 0,686 kita kalikan dengan C1. C1. Kita peroleh hasilnya sebagai berikut untuk C3-nya. Lalu untuk C4-nya, C4 di sini kita bisa menggunakan fungsi kalkulator saja. Kalkulator di sini kita tulis C4, kita geser biar kelihatan. Untuk ekspresinya karena Y dikurang Y estimate, Y itu C2, Y estimate itu C3. Kita langsung tulis saja C2 dikurang C3, kita klik OK. Lalu untuk C5-nya, di sini kita sama seperti tadi, kita perlu mencari time series plotnya sebagai berikut. Kita cari yang simple dulu, yaitu kita masukkan C4, kita klik OK. Sehingga kita akan peroleh nilai time series plotnya sebagai berikut. Mohon maaf agak sedikit ribut karena juga ada teman-teman. Lalu untuk kita cari lagi time series plotnya yang multiple. Kita klik OK. Lalu kita inputkan C2 dan juga C1. Sehingga kita peroleh time series plot off shear resistance-nya sebagai berikut. Lalu kita mencari nilai C5-nya. C5 karena kita tidak mengetahui nilai dari X bar-nya, maka di sini kita harus mencari terlebih dahulu nilai X bar-nya. Di mana C2 kita masukkan dan juga C1. Statistik kita centang, kita hilangkan centang yang sum, kita centang yang mean. Lalu kita klik OK. Sehingga kita peroleh nilai X bar dan Y bar-nya sebagai berikut. Di sini sebentar, untuk X bar dan Y bar-nya, X dikurang X bar-nya, kita tinggal menggunakan fungsi kalkulator C5 dengan ekspresi X-nya C1 dikurang X bar-nya 25,967. 25,967. Kita klik OK, diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk C6-nya, kita juga menggunakan fungsi kalkulator. Kita tulis C6, lalu tulis ekspresinya, di mana Y estimate-nya itu C3, dikurang Y bar itu 24,767. 24,767. C3 ya, C3. 24,767. Lalu kita klik OK. Oke, lanjut ke C7, kita gunakan fungsi kalkulator. Lalu kita tulis di sini namanya berapa? C7. Lalu kita masukkan rumusnya dalam kurung X-nya C1 dikurang X bar. X bar-nya 25,967. Kurung angkat 2, sehingga hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk C8 kita bisa menggunakan fungsi kalkulator sebagai berikut. C8 untuk ekspresinya yaitu C8 X dikurang X bar, C1 dikurang
25,967. Kita kalikan dengan Y estimate itu C3 dikurang dengan Y barnya 24,767. Kita klik OK. Sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk B1-nya, B1 di sini kita bisa menggunakan kita perlu mencari nilai sumnya seperti tadi. Di mana sumnya itu dapat kita cari dengan basic statistik, display descriptive statistik. Di sini kita hapus dulu, lalu kita inputkan C7 dan juga C8-nya. Kita klik statistik, karena kita ingin mencari nilai sumnya, maka kita klik atau centang untuk sumnya. Lalu kita klik OK. Kita peroleh nilai sumnya sebagai berikut. Lalu rumus dari B1 sendiri adalah untuk B1 itu rumusnya untuk nilai sum X di mana minus 29,530 dibagi 43,05. Hingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Coba kita samakan dulu. 0,686. Oh, ini ada apa ya? Ya betul, minus 0,686. Kalau kita kita bulatkan ini, maka hasilnya akan sama seperti ini, 0,686. Lalu kita mencari nilai B0-nya. B0 sendiri adalah kita perlu menghitung kalkulator untuk C10 ini, C10 ekspresinya itu Y bar sendiri adalah 24,767. Oh, belum. 24,767 dikurang B1-nya 0, berarti ditambah 0,686 156. 0,686 156. Kita kalikan dengan X barnya berapa? 25,967. Lalu kita klik OK. Kita samakan 42,58. Hasilnya sama ya. Lalu kita cari nilai C11-nya, karena di sini kita akan menggunakan atau menginput saja kita tulis C11-nya yaitu 42,58 kita kurang dengan 0,686 58 dikurang 0,686 kita kalikan dengan 24,5. Sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Oke, kita peroleh hasilnya 25,773. 25,773. Oke, kita lanjut nomor 11,7. Nomor 11,7 di sini. Kita lihat 11,7 yaitu sebagai berikut. Di sini kita perlu mencari nilai C3-nya dengan cara regression fit regression model. Lalu kita sama seperti tadi untuk respons kita masukkan C2, untuk continuous predictors kita masukkan C1, kita klik OK. Sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Kita dapatkan persamaan 31,71 ditambah 0,3533x. Lalu kita cari grafiknya, scatter plotnya dengan cara with regression. Lalu kita masukkan seperti tadi, di mana untuk Y itu C2, untuk X C1. Maaf. Kita klik OK. Lalu kita dapat scatter plotnya seperti ini. Lalu untuk mencari nilai C3-nya, kita tinggal membuka persamaan tadi,
Lalu kita kalkulasikan untuk C3 dengan ekspresi 31,71 ditambahkan dengan 0,3533 dikali dengan C1. Mana X di sini ya. Oke, kita klik oke. Sip, kita dapatkan nilai C3 seperti ini. Lalu untuk C4-nya kita bisa menggunakan fungsi kalkulator. Sini kita tulis C4 dengan ekspresi yaitu Y-nya adalah C2, Y estimate-nya C3. C2 dikurang C3. Dapatkan hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk C5-nya kita gunakan, mohon maaf, kita cari terlebih dahulu time series plot-nya. Lalu kita gunakan yang simpel, kita masukkan yang C4, lalu kita klik OK. Kita akan peroleh untuk time series plot of residualnya dengan yang simpel, yaitu seperti ini. Lalu kita akan mencari yang time series yang multiple. Kita gunakan multiple, kita inputkan untuk C2 dan juga C1. Lalu kita klik OK. Nah, kita dapatkan untuk time series of plot of acid extraction of and weighing-nya seperti ini. Lalu untuk kita mencari nilai C5-nya di mana kita tidak mengetahui X bar-nya, maka kita harus mencari terlebih dahulu dengan cara display descriptive statistik. Sini kita masukkan untuk C2 dan juga C1. Statistik, kita cari miannya, sum, kita klik OK. Nah, kita akan memperoleh nilai X bar seperti ini. Kemudian kita kalkulasikan dengan menggunakan kalkulator. Di sini kita tulis C5 dengan ekspresi sebagai berikut. Mohon maaf, kita buka dulu. Mohon maaf, salah. Jadi saya ulang dulu ya. Untuk C5, ekspresinya X kecil X C1 kita kurangkan dengan X bar. X barnya adalah 99,9. Lalu kita klik OK. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu untuk C6 kita kalkulasikan juga dengan kalkulator. Untuk C6 dengan ekspresi di sini Y estimate C3 kita kurangkan dengan Y barnya 67,00. Kita klik OK, dapat hasilnya seperti ini. Kita lanjut untuk nilai C7-nya, kita bisa gunakan kalkulator juga untuk C7 dengan ekspresi sini X bar, X dikurang X bar berarti C1 dikurang C1 dikurang X barnya berapa? 99,9, kita pangkatkan 2. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu untuk C8, lalu untuk dengan ekspresi X dikurang X bar, C1 dikurang X barnya 99,9, kita kalikan dengan Y estimate itu C3 dikurang Y barnya 67,00. Kita tutup kurung. Kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Kita klik OK. Lanjut untuk B1-nya di sini kita dapat memperoleh dengan cara seperti tadi. Karena kita tidak mengetahui nilai sumnya, kita harus mencari terlebih dahulu. Kita inputkan untuk untuk C1, C7 dan C8-nya seperti ini. Lalu kita statistik, karena kita tidak mengetahui nilai input sumnya, kita cetak nilai sumnya untuk mengetahui. Lalu kita klik X. Lalu kita tinggal menghitungnya dengan cara C9. Di sini nilai sum dari X-nya itu sama dengan 7126 dibagi 20.169. 20.169 kita klik OK. Lalu kita coba samakan dengan kesamaannya, apakah sama 0,353. Kita lihat hasilnya sama.
Berarti sudah betul untuk B1-nya. Lalu untuk B0-nya, di sini kita coba cari dengan menggunakan apa namanya yang diketahui tadi. Untuk meannya kita coba kalkulasikan. Untuk C10 dengan ekspresi kita bisa tahu rumusnya adalah Y bar. Y bar sendiri 67,00 dikurang B1-nya 0,3 berapa 3533 kita kalikan dengan X bar 99,9. Kita dapat memperoleh rumus hasilnya sebagai berikut. 31,7039. Kita samakan, apakah sama? Oke, sama. Jadi di sini ada perbedaan karena apabila kita menggunakan pembulatan maka 31,7039 ini dapat kita tulis dengan 31,71. Oke, lanjut untuk apa namanya 11,2 nomor 11,12 kita bisa apa namanya melihat untuk soalnya di buku Walpole 11,12 ini sebagai berikut ya. Soalnya sudah terdapat di sini dan juga datanya sudah coba kita apa namanya kita berikan ke Minitab. Jadi kita tinggal mencarinya saja. Yang pertama kita mencari untuk state-nya, kita cari regresinya, fit regression model, respons kita masukkan C2, continuous predictor kita masukkan C1, lalu kita klik OK. Nah, kita dapatkan apa namanya ini persamaannya, di mana BTU sama dengan 218,25 ditambah 1,3839X. Lalu kita apa namanya cari grafiknya atau mencari scatter plotnya dengan menggunakan yang with regression atau dengan regresi. Sama seperti tadi, untuk Y kita masukkan yang C2, untuk X kita masukkan yang C1, lalu kita klik OK. Sehingga kita akan memperoleh scatter plotnya seperti ini. Dapat lihat di layar seperti ini. Oke, lanjut untuk mencari nilai C3-nya, kita perlu membuka persamaan tadi. Kita gunakan fungsi kalkulatornya C3 dengan ekspresinya kita lihat sendiri apa namanya persamaannya 218,225 ditambah 1,3839 dikali C1 sehingga akan diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ya, seperti ini hasilnya. Lalu untuk C4 dengan rumus di mana residual adalah Y dikurang Y estimate, maka kita dapat menggunakan kalkulator. Di sini C4 kita gunakan ekspresinya karena Y adalah C2 dan Y estimate adalah C3, maka kita tinggal mengkurangkan C2 dikurang C3 sehingga dapatkan hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk C5 sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana karena kita juga kita perlu mencari untuk time series plotnya, di mana kita gunakan yang pertama yang simple dulu, kita inputkan yang C4 lalu kita klik OK, sehingga kita memperoleh time series plot of residualnya seperti ini, dapat dilihat pada layar seperti ini. Lalu untuk mencari nilai sebelumnya kita juga perlu mencari time series plotnya, time series plotnya yang multiple seperti ini. Kita inputkan yang C1 dan juga C2. Kita klik OK. Sehingga kita akan memperoleh time series plot of BTU dan Fahrenheit-nya sebagai berikut. Lalu untuk mencari nilai C5-nya di mana rumusnya X dikurang X bar, karena kita tidak mengetahui nilai X bar-nya atau nilai rata-ratanya, maka sama seperti halnya yang nomor-nomor sebelumnya, kita bisa mencari terlebih dahulu. Kita inputkan C2 dan C1, lalu kita cari statistiknya, kita klik yang mean, lalu kita klik OK, dan akan muncul seperti ini. Sehingga kita tinggal mencari atau mengkalkulasikannya saja. Di sini kita tulis C5 dengan ekspresi X dikurang X bar. Berarti X di sini C1, X barnya di situ didapat 50,13. Ini kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke C6.
Kita bisa gunakan fungsi kalkulatornya juga. Kalkulator, tulis C6 dengan ekspresi. Di sini ekspresinya Y estimate dikurang Y bar, sehingga kita dapat menuliskan C3 itu Y estimate dan juga Y barnya yang kita peroleh di sini 287,63 287,63, sehingga kita akan memperoleh hasilnya sebagai berikut seperti ini. Lalu untuk C7 di sini di mana rumusnya X dikurang X bar kuadrat, kita tinggal menulis pada kalkulatornya saja. C7 dengan ekspresi dalam kurung C1 dikurang X bar di sini kita peroleh 50,13 dipangkatkan 2, sehingga kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Sebentar saya koreksi dulu, C1 dikurang X bar 50,13 kuadrat. Sini. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu untuk C8-nya, kita tinggal memasukkan rumusnya saja dengan kalkulator. C8 dengan ekspresi X dikurang X bar, C1 dikurang X barnya 50,13 dikalikan dengan Y estimate-nya C3 dikurang Y barnya 287,63 dalam tutup kurung, sehingga hasilnya sebagai berikut seperti ini. Lalu untuk mencari B1 sini rumusnya kita perlu mencari sumnya, sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu dengan cara menginputkan C7 dan juga C8. Statistik kita centang yang bagian sum. Kita klik OK. Nah, kita peroleh nilai sumnya seperti ini. Lalu kita kalkulasikan dengan kalkulator, kita tulis dengan C9, lalu kita bagikan, di mana nilai sum X-nya itu kita bagi dengan nilai sum Y. 3314 dibagi dengan 2394, 2394,9. Kita klik OK. Apakah sama hasilnya dengan persamaannya? Kita lihat 1,38339. Di sini 1,38377. Di sini kalau kita lakukan pembulatan maka hasilnya akan sama. Lalu untuk B10-nya di sini kita menggunakan, maaf saya buka dulu nih ya. Untuk B10-nya C10-nya rumus B0 sendiri adalah Y bar. Y bar sendiri 287,63 dikurang B1-nya 1,38377 dikalikan dengan X barnya berapa? 50,13. Kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Langsung kita coba kita itu dulu. Apakah sama? 218,262. Sini hasilnya 218,2625. Di sini hasilnya sama apabila kita lakukan pembulatan. Lalu untuk C11-nya dengan nilai X 65, maka di sini kita tinggal mengkalkulasikannya saja. Untuk C11 dengan ekspresi di mana kita bisa memasukkan pada persamaannya 218,25 ditambah 1,3839 kita kalikan dengan 65, sehingga hasilnya dapat kita peroleh seperti ini. Oke, kita peroleh hasilnya 308,203. Lalu soal terakhir 11,13, di sini kita sudah lihat soalnya. 11,13 data juga sudah ada, tinggal kita mengopikannya ke Minitab. Nah, di sini kita dapat melihat Y estimate-nya sama seperti yang tadi.
kita perlu mencari regressionnya dulu, regression, fit regression, kita inputkan untuk respons C2, untuk continuous predictors C1, kita klik OK, sehingga kita akan peroleh persamaannya sebagai berikut. 153,18 dikurang 6,324 X. Di sini kita tinggal mencari grafiknya, scatter plotnya. Kita pilih yang with regression, kita klik OK. Lalu untuk Y-nya kita masukkan C2, untuk X-nya kita masukkan C1. Lalu kita klik OK. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu untuk C3-nya, C3 di sini kita kita buka dulu persamaannya, lalu kita masukkan, kita gunakan kalkulator. Mohon maaf teman-teman agak ribut ya karena ramai juga di tempat saya. C3, lalu untuk ekspresinya kita tulis 153,18 kita kurangkan dengan 6,324. 153,18 dikurang 6,324, kita klik. Oh maaf, kita kalikan dengan C1. Diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk C4 di sini kita gunakan kalkulator juga. C4 kita kurangkan C2 dikurang C3 karena rumusnya adalah Y dikurang Y estimate, C2 dikurang C3, maka hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk C5 kita perlu mencari time series plotnya dulu. Untuk simple kita klik OK. Kita masukkan yang C4, kita klik select, lalu kita klik OK. Lalu untuk ini kita dapatkan time series plot of residualnya sebagai berikut. Lalu untuk di sini kita perlu mencari juga time series plotnya yang multiple. Multiple di sini kita masukkan untuk C2 dan juga C1. Kita klik OK. Lalu di sini kita dapat melihat untuk time series plot of particular remove Y dan juga daily rainfall-nya dengan yang X. Lalu kita perlu menghitung X dikurang X bar, karena kita tidak mengetahui X barnya, maka kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan C2 dan juga C1, kita tulis statistiknya, kita centang meannya, sumnya kita hilangkan saja. Lalu kita klik OK. Kita dapatkan meannya sebagai berikut. Lalu kita kalkulasikan untuk C5. C5-nya dengan ekspresi X dikurang X bar. X di sini adalah C1 dikurang dengan X barnya 5,000. Kita klik OK. Lalu untuk C6-nya, C6 kita terus ekspresinya C6 di mana Y estimate-nya ini itu C3 dikurang Y bar 121, berapa itu 56. 1 C3 itu Y estimate Y barnya 121,56. Kita klik OK. Dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk C7 sendiri dengan rumus seperti itu yang sudah tertera pada layar. C7 itu rumusnya X dikurang X bar kuadrat, sehingga kita perlu mencari X-nya C1 dikurang X barnya 5,000, kita tutup kurung, kuadrat, kita klik OK. Lalu untuk C8-nya, C8 kita dengan ekspresi X dikurang X bar C1 dikurang 5,000 dikalikan dengan Y estimate C3 dikurang dengan Y barnya 121,56. 121,56. Oke, kita peroleh nilai sebagai berikut. Lalu untuk B1-nya di sini kita harus mencari nilai sumnya dulu. Di sini kita harus menginput C7 dan C8, kita tulis statistik, mainnya kita hapus, sumnya kita centang. Oke, langsung kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita perlu menghitung lagi dengan kalkulator, di mana untuk mencari B1-nya sendiri kita harus
membagi antara nilai sum dari X, nilai sum dari X di sini minus 121,80 dibagi dengan nilai sum dari Y-nya 19,26. Lalu kita klik OK. Hasilnya minus 632,399. Kita samakan dulu dengan persamaannya. Minus 632,399. Sini minus 6,324. Sehingga hasilnya akan sama apabila kita lakukan pembulatan. Lalu untuk B0-nya, di sini kita perlu menghitung untuk B0 C10 dengan ekspresi di sini. Untuk B0-nya adalah untuk Y bar sini 121,56 dikurang B1-nya, berarti ditambah jadinya 6,32399, kita kalikan dengan X barnya 5,000. Kita klik OK. Apakah kita lihat apakah sudah sama? 153,18. Hasilnya sama ya. Lalu kita tinggal mencari ininya. Kita tinggal kalkulasikan dengan kalkulator C11-nya, di mana kita gunakan persamaannya yaitu 153,18 ditambah dikurang 6,324, kita kalikan dengan 4,8, sehingga hasilnya kita peroleh sebagai berikut. Oke, hasilnya 122,825. Oke, mungkin cukup sekian dari saya atas pembahasan soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.